Bismillah. Cek Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini di Masjid Raden Saleh kita bisa kumpul bareng dalam rangka untuk belajar, dan nanti kita mau mengkaji seputar masalah riba di sekitar kita. Biasanya kalau kajian di sini saya malam ya, spesialis malam. Tapi ini mau uji coba duha. Ternyata Masya Allah tidak lebih ramai daripada yang malam, Pak. Karena memang kajian di waktu duha itu berat. Salah satu di antara pertimbangannya, apalagi pas musim liburan, mereka lebih senang ketika waktu duha itu untuk apa, Pak? Jalan-jalan, liburan, ke mall, dan seterusnya. Begitu sudah malam capek baru ngaji. Maka mereka ngaji di jam sisa. Setelah kosong dari semua kegiatan duniawi, baru dipakai untuk belajar. Karena memang terkadang kita kurang adil dalam masalah ini. Sehingga untuk kegiatan agama, kita tidak berikan yang terbaik waktunya. Kita berikan waktu produktif itu untuk kerja. Di usia produktif kita banyak kerja. Di jam produktif kita juga bekerja, mencari dunia. Sementara kita baru mendekat ke agama di jam-jam sisa, di waktu sisa. Masih banyak orang yang berpikiran dia mau belajar agama, mendekat ke agama kalau sudah tua. Padahal kan nggak ada jaminan apakah dia nanti bisa sampai usia tua atau tidak. Sehingga di usia dia masih produktif, dia optimalkan bagaimana caranya agar bisa mencari dunia. Allah bercerita dalam Al-Quran. Mungkin silahkan merapat ke sini, Pak. Biar yang baru datang mau sholat tahiyatul masjid tidak terganggu. Ke depan saja silahkan. Sini, Pak, boleh, Pak? Sebelah kanan sini. Maju lagi, Mas. Insyaallah. Baik, geser 5 meter ya, bukan 1 meter. Boleh maju lagi, Pak? Sini boleh, sini. Nah. Atau ke sebelah kiri saya ini masih banyak yang kosong, Pak. Boleh nyender di sini, Pak. Kedinginan nggak, Pak? Enggak. Oh, lumayan. Di sini nggak seberapa dingin sini. Ini di sini, Pak. Sini insya Allah nggak seberapa dingin. Jadi orang musyrik mereka punya keyakinan bahwa malaikat itu anak perempuan Allah. Sedangkan orang musyrik sendiri, mereka tidak mau punya anak perempuan. Maka Allah singgung hal ini dalam Al-Quran. Jadi terlepas dari masalah akidah, Allah punya anak yang jelas itu menyimpang. Tapi cara mereka menetapkan Allah punya anak perempuan, dan mereka sendiri tidak punya anak perempuan, berarti ini kan gak adil. Allah mengatakan, alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Apakah kalian memiliki anak perempuan? Apakah kalian ingin anak laki-laki? Dan Allah kalian tetapkan punya anak perempuan. Tilka idzan qismatun diza. Berarti kalau kayak gini caranya, ini adalah pembagian yang tidak adil. Jadi mereka menetapkan Allah punya anak perempuan, tapi di saat yang sama mereka sendiri tidak mau punya anak perempuan. Bahasa lainnya, kau berikan untuk Allah hal yang sisa, yang kau tidak mau. Kau sendiri ketika memiliki anak perempuan, mereka malu. Yatawara minal qaumi ma busyira bih.
mereka sembunyi dari masyarakat, tidak mau menampakkan dirinya, disebabkan karena ada kabar dia punya anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Sehingga dulu orang musyrikin jahiliyah kalau punya anak perempuan, dapat kabar istrinya melahirkan, ternyata anak perempuan, ada dua pilihan. Ayumsikuhu ala hunin, anak perempuan itu dipertahankan hidup, tapi dia merasa terhina. Am yadussuhu fit turab, atau anak perempuan itu dikubur dengan tanah. Dikubur hidup-hidup. Sehingga dalam sebagian cerita itu, saat dia sudah mengubur anaknya hingga sampai pertengahan badan, ya, pertengahan dada, muncul rasa kasihan. Berhenti dia. Anaknya nangis, nah, namanya bayi, ya. Anak kecil, mungkin usia 2 tahun, 3 tahun, dikubur sampai setengah dada. Anaknya nangis, bapaknya merasa kasihan. Dia berhenti. Tapi karena gengsinya yang melebihi dari rasa kasihannya, dia memberanikan diri. Dikubur sisanya. Sampai akhirnya anak itu mati. Dan itu jahatnya budaya jahiliyah. Andaikan tidak ada Nabi SAW, mungkin sampai sekarang itu masih berlaku. Andaikan tidak ada Nabi, mungkin budaya-budaya jahat seperti itu bisa jadi sampai sekarang masih berlaku. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan seorang Nabi, dan beliau ngasih penjelasan tentang bagaimana memanusiakan manusia, sehingga budaya-budaya jahat seperti ini hilang. Dulu orang musyrikin jahiliyah, mereka kalau tawaf sambil telanjang. Yang laki-laki siang malam, Pak. Kalau yang perempuan hanya malam saja berani. Sambil menutupi kemaluannya, dia tawaf. Sambil mengatakan, sebagian di antara mereka sampai bersyair, al-yauma bada ba'duhu au kulluh, wa ma bada minhu fala uhilluh. Sekarang nampak sebagian atau total semuanya, dan apa yang nampak tidak akan aku halalkan. Andaikan tidak ada Nabi, mungkin tawaf sambil telanjang itu berlaku sampai sekarang. Walhamdulillah, semua budaya ini hilang. Dengan keberadaan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah berikan kepada Nabi SAW, dari sumber satu orang sampai mendunia, memanusiakan manusia. Baik, kembali kepada tadi. Orang musyrikin, mereka punya keyakinan Allah anaknya perempuan, yaitu para malaikat, Lata, Uzza itu anak perempuan Allah semuanya. Sementara mereka sendiri nggak mau punya anak perempuan. Sehingga untuk urusan agama, mereka berikan sisa yang mereka nggak suka, sementara yang mereka sukai untuk diri mereka sendiri. Adil nggak kayak gini, Pak? Seperti ini tidak adil. Makanya Allah tegaskan, tilka idzan qismatun dhiza, ini adalah pembagian yang tidak adil. Dan mungkin fenomena semacam ini juga bisa kita jumpai di masa sekarang. Kalau bapak memberikan sesuatu kepada orang lain, itu yang disukai bapak atau yang disukai oleh orang lain? Misalnya ya, bapak pulang baru dari safar, bawa sekian banyak oleh-oleh, ada banyak ragam makanan. Sudah? Lalu ditaruh di meja makan. Nah, Anda manggil istri Anda. Ayo sini, silahkan ambil mana yang disenangi. Nah, maka istri Anda ngambil. Seneng yang roti ini, yang kue ini, yang makanan ini dipilih. Ada 5 makanan, 5 roti dipilih. Sudah? Ditaruh di piring. Baik, sisanya diapain? Bagikan ke tetangga. Besok dibalik, Pak ya. Istrinya suruh milih, setelah dipilih, yang dipilih istrinya kasihkan ke tetangga. Kira-kira apa respon istri Bapak? Hah? Istrimu yang mana? Yang di sini atau yang di sebelah? Masya Allah. Loh, katanya yang namanya memberi itu adalah apa yang kita sukai kita berikan. Dan itu ya yang dibimbing oleh Al-Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Sehingga Anda senang apa,
kasihkan ke orang lain. Itulah teori yang diajarkan dalam agama. Makanya Allah melarang keras, jangan memberikan ke orang lain yang kamu sendiri nggak suka. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kalian secara sengaja memilih yang buruk-buruk yang kalian infakkan, padahal kalian sendiri nggak doyan untuk memakannya. Jadi ceritanya begini. Di Masjid Nabawi itu Pak, ada, Bapak tahu tampa Pak? Tampa tahu? Wadah dari anyaman bambu Pak, yang lebar, melingkar. Tampa. Nah, tahu kan? Baik. Orang masa silam kalau nyimpan makanan kan ditaruh di tampa, kemudian digantung. Biar binatang tidak bisa kayak kucing atau ayam, tidak bisa makan. Di Masjid Nabawi itu banyak seperti itu Pak, gantungan-gantungan tampa. Siapapun boleh ngisi makanan, siapapun boleh ngambil. Makanya kalau ada masjid, di depannya ada etalase, kemudian ditulisi etalase makanan, siapapun boleh naruh makanan, siapapun boleh ngambil makanan, ini sudah benar. Sesuai sunnah di zaman Nabi SAW. Sayangnya, yang ngambil lebih banyak daripada yang naruh. Jadi kosong terus. Nah, ada sebagian orang yang dia kurang maksimal ketika beramal, sehingga kurma yang sudah lama itu ditaruh di situ. Kurma kalau terlalu lama kan ada kutu kurma. Pernah lihat kutu kurma Pak? Ya. Jadi sudah sampai kutu-kutuan itu baru ditaruh di situ. Oh, kamu sendiri nggak doyan kok naruh di situ. Tapi ashabus sufah karena mereka lapar, akhirnya tersedia apapun ya dikonsumsi. Sehingga ada kurma yang kayak gitu pun diambil, dibersihkan, dimakan. Seperti inilah contoh bagaimana praktek tidak adil ya. Jadi untuk agama terkadang orang memberikan sisa, sementara untuk dirinya sendiri dia berikan yang terbaik. Makanya Nabi SAW memberikan janji khusus bagi mereka yang belajar agama di waktu produktif punya nilai pahala yang lebih. Dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri, Nabi SAW pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka'ajri hajin taman hajatuhu." Barang siapa yang berangkat ke masjid di waktu pagi, tidak ada niat kecuali dalam rangka untuk belajar agama atau mengajarkannya, maka dia mendapatkan pahala seperti haji yang sempurna hajinya. Dan ini nggak berlaku kalau belajarnya malam ya. Nah, makanya panitia milih siang, duha. Namun banyak yang sibuk. Jadi mungkin tidak lebih ramai kalau pas kajian malam. Baik, itu sebagai mukaddimah. Semoga memotivasi kita untuk bisa lebih memanfaatkan waktu, terutama di waktu-waktu duha dalam rangka untuk belajar. Karena ini adalah waktu yang produktif. Selanjutnya kita mau bicara tentang transaksi riba di sekitar kita. Saya mohon izin, mungkin nanti pembahasan saya sedikit pedas bagi yang lain. Atau mungkin berat untuk didengarkan bagi yang lain. Karena tidak semua orang bersedia dia diberitahu tentang masalah halal haram. Karena menyangkut tentang sumber pendapatan dia. Sehingga kalau sudah berurusan dengan pendapatan, orang beda pendapat. Maka sebagai mukaddimah, kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Dan itulah tujuan kita diciptakan. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang sudah sering kita dengar. Dan inti dari ibadah adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Oleh karena itu ketika para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam, hakikatnya mereka beribadah kepada siapa? Kenapa kepada Allah? Karena Allah yang memerintah. Jangan sampai kita punya anggapan, itu malaikat kan berbuat syirik Pak. Sujud kepada Adam. Ada sujud yang statusnya bukan sujud ibadah. Namanya sujud lit takrim.
sujud untuk penghormatan. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW, sujud seperti ini diizinkan, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara Yusuf, kharru lahu sujjadan, mereka bersujud di hadapan Yusuf. Di zaman Nabi Muhammad SAW, syariat ini sudah dihapus, sehingga beliau SAW tidak mengizinkan siapapun untuk sujud kepada manusia, karena sudah tidak diizinkan, sudah dihapus. Itu syariat masa silam. Baik, lalu sujud kepada selain Allah waktu itu bukan termasuk sujud ibadah, tapi sujud dalam rangka penghormatan. Sebagaimana sujudnya malaikat kepada Adam, itu bukan sujud ibadah, tapi sujud litakrim, sujud dalam rangka penghormatan. Malaikat mau tunduk, tapi iblis nggak mau. Di posisi inilah iblis tidak mau menjalankan perintah Allah, sehingga divonis kafir dan abadi sebagai orang kafir, sebagai makhluk kafir sampai akhir zaman. Selanjutnya, ibadah itu bentuknya ada dua. Ada ibadah yang bentuknya mengerjakan ritual, dan ada ibadah yang bentuknya taat kepada aturan. Menurut Anda yang lebih berat yang mana? Taat kepada aturan. Kenapa, Pak? Karena buktinya banyak orang yang gagal. Sehingga orang kalau diminta, ini haram, tinggalkan. Ini riba, nggak boleh. Ini dolim, kamu harus jauhi. Ini suap, ini sogok, aku butuh. Kamu kok dikit-dikit haram, bilang nggak boleh, jangan sok suci. Ini apaan sih? Kajian kok radikal sekali. Sehingga bagi mereka yang komitmen dengan aturan, seolah-olah dia adalah orang yang paling aneh di muka bumi. Maka benarlah apa yang disabdakan Nabi SAW. Beliau menyatakan, sayati alan nasi, akan datang di tengah umat manusia, la yubalil mar'u ma akhadha min. Orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Amin halalin, amin haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Dan mungkin zaman itu sedang kita rasakan. Sehingga orang nggak ngobres tentang masalah halal haram. Orang tidak peduli tentang bagaimana cara dia bisa mengambil harta. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Nggak peduli. Itulah contoh fenomena di mana mereka tidak perhatian dengan aturan Allah. Sehingga semakin jauh dari zaman kenabian, potensi terjadinya penyimpangan dalam masalah bermuamalah makin besar. Nabi SAW mengkaitkan ini dengan kejadian akhir zaman. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia, di mana orang tidak peduli ketika dia mencari harta. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Dan makna tidak peduli apakah dari yang halal ataukah dari yang haram, ini ada dua pengertian. Makna yang pertama adalah dia nggak mau belajar. Sehingga bodoh amat sama aturan. Bodoh amat sama kajian. Mau halal, mau haram, gue nggak mau tahu. Yang penting cuan. Nah itu kan prinsip orang zaman sekarang. Dia nggak peduli dengan adanya aturan. Maka nggak mau belajar. Mungkin Pak, kalau Bapak lakukan survei di pasar tradisional. Di sini pasar yang terdekat pasar apa Pak? Hah? Kebayoran Lama. Udah yang lebih gede lagi, Cipulir misalnya. Bapak survei Pak, tanyakan ke mereka. Ngerti tentang riba nggak Pak? Tanyakan ke para pedagang, ngerti tentang riba nggak? Apa Mas? Riba? Saya ngertinya rabi Mas. Jadi mungkin mereka nol, nggak ngerti riba itu apa, ancaman riba itu apa. Saya pernah dengar tapi nggak jelas itu. Waktu khutbah Jumat disampaikan, saya dengar tapi nggak begitu jelas. Karena saya ngantuk. Nah, gimana dia akan bisa memperbaiki muamalahnya sementara dalam kondisi dia sendiri menjauh dari belajar aturan agama. Padahal aturan itu diturunkan untuk dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Itulah fungsi manusia sebagai khalifah Allah.
Fungsi manusia sebagai khalifah Allah dinyatakan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Fahkum bainan nasi bil haq. Coba Bapak buka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Shad ayat 26. Surat Shad ayat 26. Baik. Ya Dawudu, wahai Nabi Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Kami jadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq. Maka tegakkanlah hukum di antara manusia dengan benar. Sehingga makna khalifah, kalau saya diciptakan sebagai khalifah. Fungsi khalifah di sini apa sih, Pak? Ketika Anda bisa menerapkan hukum dan aturan Allah di muka bumi. Baik hukum dan aturan berkaitan dengan pribadi kita, atau hukum dan aturan berkaitan dengan orang lain. Sehingga misalnya, sebagai kepala rumah tangga, ada nggak Pak aturan-aturan yang berlaku di sana, Pak? Oh, banyak sekali. Bagaimana tentang masalah adil dalam masalah nafkah, adil dalam masalah hibah, dalam masalah perhatian, dalam masalah apalagi wasiat, warisan, dan seterusnya. Bagi mereka yang nggak peduli hukum, ya salah-salah. Padahal nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sudah? Di posisi inilah setiap manusia yang dia telah mengetahui hukum, dia punya kewajiban untuk menerapkannya. Kalau belum tahu, Pak, dia punya kewajiban mempelajarinya. Nah, fenomena yang terjadi pada manusia yang pertama adalah dia tidak peduli halal haram, artinya tidak mau belajar. Dan itu dominan, Pak. Makanya mungkin Bapak bisa uji misalnya survei di pasar-pasar tradisional. Bisa jadi hampir 100% mereka nggak ngerti sama sekali. Yang kedua, makna tidak peduli halal haram adalah dia sudah tahu itu haram, tapi tetap nekat dilanggar. Ini kan peluang, ini cuan, ini menguntungkan bagi saya. Bodoh amat, aturan apa ini dilanggar. Yang namanya sogok itu orang tahu nggak kalau haram, Pak? Tahu, Pak? Tahu ya? Karena jangankan pakai standar agama, pakai standar moral saja, orang sudah paham sogok itu dilarang. Saya pernah naik taksi di salah satu negara kafir. Kemudian waktu itu dijemput di bandara oleh panitia, kemudian kita naik taksi. Nah, teman saya ini bilang, ini supir taksi, kalau kamu kasih tips, dia emosi. Dia marah. Itu dianggap pelecehan. Masya Allah. Wah, ini beda banget sama di Konoha, Pak. Sehingga kalau supir di sini nggak dikasih tips, marah dia. Masa cuma sekian? Ya kan sesuai barcode, Pak. Sesuai apa namanya? Argo. Tapi dia nggak mau. Kalau bisa ada kelebihannya. Saya pernah ngasih supir taksi persis sesuai argo. Emosi dia. Merengut. Masya Allah. Oh, Jakarta kayak gini ya. Tapi nggak semua ya. Baik. Karena budaya seperti ini sudah menjadi tradisi di mana-mana, akhirnya sulit untuk dihindari. Mereka tahu kalau itu haram, tapi mereka nggak peduli dengan aturan. Sehingga kalau Bapak Ibu masih mau belajar dan berusaha untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari, mudah-mudahan kita bagian dari manusia yang dikecualikan. Umumnya nggak peduli halal haram, tapi kita peduli halal haram. Beribadah dalam rangka untuk menerapkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak perlu khawatir kalau sampai ada orang yang berkomentar ya. Itu kelompok apaan sih? Isinya kok cuman kajian. Di sini kajian, sana kajian, kajian. Kapan beramalnya? Bukankah mereka itu sedang beramal? Yang banyak orang tidak mampu melakukannya. Jangan remehkan mereka yang kajian. Mereka yang kajian dalam rangka untuk mengetahui hukum Allah, mengenal hukum Allah, mereka itu sedang dalam posisi beramal yang umumnya orang tidak mampu melakukannya. Masya Allah.
Karena nggak semua orang sanggup untuk beramal dalam bentuk taat aturan. Baik. Selanjutnya, saya tidak membahas tentang ancaman riba, karena saya yakin Bapak Ibu sudah terlalu sering mendengar itu ya. Sehingga mengenai haramnya riba, kemudian aneka ancaman riba, Anda mungkin sudah sering mendengarnya. Maka saya kasih pertanyaan saja. Sebutkan 3 dalil tentang ancaman riba. Apa saja? Atau 3 ancaman riba yang disebutkan dalam dalil. Gak usah nyebut dalilnya, gak apa-apa. 1, ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. 2, dosanya sama seperti berzina dengan ibunya. 3, dibangkitkan seperti orang gila. 4, katanya tadi 3. Ini saya tambahkan biar jadi riba. Yang keempat, berenang di sungai darah. Dan masih banyak ancaman yang lainnya. Dibinasakan oleh Allah hartanya dan seterusnya. Sekian banyak ancaman ini untuk satu amalan. Untuk satu pelanggaran. Ibaratnya satu pelanggaran ini melanggar banyak pasal. Jadi pasal berlapis ya. Karena kamu melakukan riba, pasal 1. Kamu ditentang perang, pasal 2, pasal 3. Masya Allah. Maka mungkin dia akan menghadapi hukuman yang berat. Dia mungkin bisa berhasil di hukuman pertama, diampuni oleh Allah. Hukuman kedua belum diampuni oleh Allah, hukuman ketiga. Makanya di posisi ini, kita berusaha untuk menghindari semaksimal mungkin untuk menyayangi diri kita di akhirat. Bisa jadi ketika di dunia nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah. Karena hukuman itu belum diberikan oleh Allah. Tapi kalau sudah diberikan oleh Allah, diberikan kontan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu musibah bagi manusia. Selanjutnya, lalu kira-kira praktek riba di sekitar kita apa saja, Pak? Saya jelaskan dulu macam-macam riba. Riba ada 2 macam. Yang pertama, riba utang piutang. Apa itu Pak riba utang piutang? Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka nilai manfaat itu adalah riba. Kita ulangi. Ada riba namanya apa? Riba. Baterainya habis. Pakai yang ini aja. Ini aja ini. Suaranya kita di sini aja. Bismillah. Bismillah. Lebih jelas? Jelas. Baik. Riba jenis yang pertama adalah riba apa? Utang piutang. Kaidahnya, semua utang piutang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Kaidah ini pernah disampaikan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid. Sahabat siapa? Fudalah bin Ubaid. Beliau mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua transaksi utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Nah, karena itu riba utang adalah riba yang muncul disebabkan karena utang menghasilkan manfaat tertentu. Yang kedua, ada riba namanya riba jual beli. Yaitu riba yang terjadi karena transaksi benda ribawi. Riba yang terjadi karena transaksi benda ribawi. Ada berapa Pak benda ribawi? Benda ribawi ada 6. Dan 6 ini punya turunan. Saya sebutkan ya.
Dinyatakan dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Adz-dzahab bidz-dzahab, wal fidda bil fidda, wat tamru bit tamri, wal burru bil burr, wasyairu bis syair, wal milhu bil milh." Emas dengan emas, perak dengan perak. Kemudian kurma dengan kurma, bur dengan bur, bur itu gandum halus. Syair dengan syair, gandum kasar. Lalu garam dengan garam. Kata beliau, sawa'un bisawain, mithlan bimithlin, yadan biyatin. Sawa'an bisawain, mithlan bimithlin, yadan biyatin. Harus sama kuantitas dan dari tangan ke tangan. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf. Kalau jenisnya beda, fabi'u kaifa syi'tum ma kana yadan biyatin. Kalau jenisnya beda, boleh ada selisih, tidak sama, selama dilakukan secara tunai. Sudah? Baik. Riba jual beli ini mungkin lebih rumit pemahamannya dibandingkan riba utang piutang. Maka saya detailkan dulu ya. Dari 6 benda ribawi tadi dikelompokkan jadi 2. 6 benda ribawi tadi dikelompokkan jadi 2. Coba Mas. Usia berapa? 14 tahun. Berarti sekarang kelas 2 SMP. Sebutkan 6 benda ribawi tadi. Emas, perak, gandum, bukan beras. Gandum kasar halus. Terus garam, kurang 1. Kurma. Baik. Ini yang disebutkan dalam dalil ya. 6 ini yang disebutkan dalam dalil. Dari 6 yang disebutkan dalam dalil, Nabi SAW membagi menjadi 2. Atau para ulama membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1, emas dan perak. Kelompok 1, emas dan perak. Turunannya adalah semua mata uang yang berlaku di masyarakat. Semua mata uang yang berlaku di masyarakat. Rupiah, dolar, real, dan seterusnya. Termasuk diantaranya uang digital. Semua mata uang yang berlaku di masyarakat, maka dia benda ribawi kelompok pertama. Selanjutnya, benda ribawi kelompok 2 yang disebutkan dalam hadis tadi meliputi kurma, gandum, garam. Gandum ada halus dan kasar. Maka turunan dari ini adalah semua bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Semua bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Contohnya Pak, beras, jagung, tepung, gula, dan aneka sembako yang dia bisa disimpan. Sudah? Pembagian ini insya Allah dipahami ya? Alhamdulillah. Lanjut. Berikutnya, aturan yang berlaku dalam benda ribawi. Di sana ada 3 aturan. Aturan yang pertama, apabila terjadi pertukaran untuk benda yang sejenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, maka wajib sama kuantitas dan tunai saat pelaksanaan akad. Sama kuantitas dan tunai ketika pelaksanaan akad. Ya, bisa dipahami insyaallah? Baik. Yang kedua, jika benda ribawi itu satu kelompok tapi beda jenis, satu kelompok tapi beda jenis, boleh ada selisih kuantitas namun wajib tunai. Boleh ada selisih kuantitas tapi wajib tunai. Dipahami insyaallah? Baik, contohnya apa? Contohnya emas dengan gandum. Nah, itu kan boleh ada beda berat ya.
Sehingga harus sama, berarti sekilo emas dengan sekilo gandum. Ya nggak ada yang mau. Boleh beda maksudnya gimana? 1 gram emas dengan 1 kintal gandum. Mungkin ada yang mau. Silahkan. Dan wajib, mohon maaf, 1 kelompok tapi beda jenis. Misalnya gandum dengan kurma. Boleh ada selisih tapi wajib apa? Tunai. Boleh ada selisih tapi wajib tunai. Yang ketiga, beda kelompok, pertukaran beda kelompok bebas tanpa aturan. Boleh ada selisih kuantitas dan boleh juga tidak tunai. Sudah? Sudah ditulis belum? Sudah. Pertanyaan, boleh nggak jual beli kurma online? Apa hukum jual beli kurma secara online? Boleh atau tidak? Kedinginan, Pak? Enggak. Oh, enggak. Insya Allah. Begitu ditanya enggak kedinginan ya? Apa hukum jual beli kurma secara online? Boleh? Boleh atau riba? Boleh. Kenapa boleh? Hah? Online tunai? Apakah online itu tunai? Pembayarannya tunai. Kurmanya kan nyusul. Tunai itu yang dimaksud dari tangan ke tangan ya. Ini diserahkan, yang ini diserahkan. Ya dan biatin dari tangan ke tangan. Baik. Apa hukum jual beli kurma secara online? Boleh. Kenapa boleh? Beda kelompok. Beda kelompok. Kalau uang itu kelompok mana? Kelompok 1. Kalau kurma kelompok 2. Pertukaran beda kelompok bebas. Sampai detik ini masih banyak yang salah paham. Sehingga, Pak itu kok jual beli kurma online kan haram tuh riba. Ribanya di mana? Loh katanya kurma itu benda ribawi. Iya. Tapi jual beli kurma itu kan nukar kurma dengan uang. Uang itu kelompok 1, kurma kelompok 2. Sehingga ketika dipertukarkan bebas. Sudah? Baik. Bermodal dari pemahaman ini, sekarang kita akan lihat contoh aneka transaksi riba di sekitar kita. Sekarang saya mulai dari yang pertama dulu. Tentang riba utang piutang. Yang pertama adalah, tadi kaidahnya apa Pak? Riba utang piutang Pak, masih ingat? Ada manfaat dari transaksi utang yang diterima oleh pemberi utang, maka statusnya manfaat itu adalah riba. Yang pertama, memanfaatkan barang gadai. Si A utang ke si B senilai 5 juta. Lalu si A menggadaikan motornya. Sudah? Dia serahkan motornya kepada si B. Setelah itu si A mengizinkan kepada B. B kalau mau pakai silahkan. Ini kuncinya, ini STNK-nya. Boleh nggak B memanfaatkan motor ini? Boleh atau tidak B memanfaatkan motor ini? Hah? Ya sudah dikasih izin. Ini kunci, ini STNK. Silahkan kalau mau pakai. Hah? Dibuat usaha atau dibuat jalan-jalan, pokoknya dipakai. Boleh atau tidak? Kenapa tidak? Kan sudah dapat izin. Tetap? Ya. Kenapa tetap nggak boleh? Karena izin dalam transaksi yang terlarang secara syar'i tidak berlaku. Ya. Karena riba itu saling ridho. Riba itu dilakukan saling ridho. Sehingga walaupun saling ridho tetap riba. Jual beli khamr saling ridho nggak Pak? Saling ridho. Apakah gara-gara saling ridho jadi boleh? Tidak. Kenapa nggak boleh? Karena haram dari awal. Paham ya? Sehingga transaksi apapun yang dari awal statusnya haram,
walaupun dilakukan saling ridho, tetap dilarang. Suap itu saling ridho. Jangan berpikir, tapi kan ini saling ridho, dia ngasih saya kok. Iya, dia ngasih karena kamu pejabat, karena kamu punya posisi di bagian kebijakan, sehingga dia punya kepentingan ngasih seperti ini. Coba kalau kamu nggak pejabat, nggak ada yang ngasih, Pak. Sebab tidak ada yang diuntungkan ketika dia ngasih. Baik. Maka dalam hal ini walaupun saling ridho, tetap dilarang. Karena pada asalnya hukum seperti ini adalah haram. Saling ridho tidak menggeser hukum. Bisa dipahami insya Allah sampai di sini? Nah, sekarang kita beralih. Ada seorang petani, saya kasih contoh yang lain ya. Ada seorang petani, dia utang 50 juta dari Pak Haji. Pak Haji, saya utang 50 juta. Nama saya bukan Haji, nama saya Adi. Loh, Anda kan sudah haji. Pak Haji, saya utang 50 juta. Dan nanti saya gadekan sawah saya. Ini sertifikatnya. Baik. Diterimalah sertifikat Pak Haji, lalu dia ngasih uang 50 juta kepada si petani. Dan setelah berjalan 1 pekan, petani ini mikir, saya butuh sumber pendapatan. Kalau sawah ini tidak saya kelola, saya nggak dapat sumber pendapatan. Akhirnya dia datang lagi ke Pak Haji. Pak Haji, boleh nggak sawahnya saya kelola? Nanti saya hasilnya entahlah gimana, pokoknya saya butuh ini. Loh, ini kan kau gadekan ke saya, nggak bisa kayak gitu. Tapi saya butuh ya Pak Haji. Ya sudah, gini aja. Kau silahkan kelola sawahmu, tapi syaratnya harus bayar sewa sampai utangmu lunas. Syaratnya harus bayar sewa sampai utangnya lunas. Baik, siap Pak Haji. Berapa sewanya? Per tahun 5 juta. Ya sudah, kalau begitu saya sewa 5 tahun. Akhirnya dia bayar 25 juta. Per tahun berapa tadi? 5 juta. Dia bayar 5 tahun 25 juta. Sehingga dari utang 50 juta tadi dipotong 25 juta, dikembalikan ke Pak Haji untuk sewa tanah. Nah, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Memanfaatkan apa? Ya kan yang memanfaatkan Pak Haji. Boleh atau tidak? Tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Ada 2 transaksi. Transaksi 1 utang, transaksi 2 sewa. Nah, di posisi ini Pak Haji mendapatkan keuntungan dari transaksi utang yang dia berikan. Sehingga dengan ini Pak Haji tadi mendapatkan untung berapa? 25 juta. Praktek ini riba. Sudah? Baik. Saya kasih ilustrasi yang lain. Pemerintah butuh dana. Akhirnya dia menawarkan kepada masyarakat, siapa yang mau memberikan dana ke kami, jaminannya bandara. Dan nilainya berapa yang dibutuhkan? Anggaplah 1 T. Lalu ada orang yang kaya, dia ngasih 1 T ke pemerintah. Baik. Nah, sekarang bandara jadi jaminannya. Nah, cuman pemerintah harus memanfaatkan bandara itu. Karena tidak mungkin yang ngasih uang 1 T tadi menutup bandara. Tidak bisa. Ini jaminan untuk saya. Maka bandara saya tutup. Saya mau bangun kandang ayam di runway. Kan jauh dari pemukiman ya. Syarat kandang ayam apa? Jauh dari pemukiman. Dia bangun kandang ayam di runway. Boleh nggak? Ya. Secara regulasi pemerintah dilarang. Wah, kamu kalau kayak gini nutup bandara namanya. Lah terus gimana? Saya sudah ngasih 1 T ke kamu, tapi saya nggak dapat apa-apa. Ya sudah. Kalau begitu pemerintah memanfaatkan bandara ini dengan cara sewa. Maka dibayarlah, anggaplah misalnya senilai 100 juta per bulan. Nah,
100 juta itu diterima oleh siapa? Investor yang memberikan 1 T tadi. Boleh atau tidak? Sama seperti sawah tadi. Ya? Nah, skema yang terakhir yang saya ceritakan itulah skema sukuk retail. Sehingga apa contoh nyata adanya praktek riba di sekitar kita yang modelnya memanfaatkan barang gadai? Sukuk retail. Bandara dijual oleh pemerintah melalui sukuk, diterbitkanlah 1000 sukuk misalnya ya, dengan total kebutuhan dana 1 T. Lalu ya kalau pakai banyak orang mungkin ilustrasinya lebih sulit. Dah dibeli 1 orang, langsung diberi oleh Haji Hashim. 1 T tadi langsung dibayar. Pak Haji Hashim langsung membayar 1 T. Dah 1000 sukuk jadi milik saya semua. Nah, bandara ini kesepakatannya adalah dalam waktu 5 tahun pemerintah akan mengembalikan dana 1 T, dan selama pemakaian bandara per bulan akan diberikan 100 juta sebagai hasil, atau 100 juta sebagai biaya sewa bandara. Diterima oleh siapa? Pemberi saham, Pak Hashim tadi. Maka Haji Hashim per bulan dapat 100 juta selama 5 tahun. Ya ini kan sama seperti tadi, Pak. Petani menggadaikan sawah, lalu dia butuh untuk mengelola sawah itu, kemudian setelah itu apa? Diminta untuk bayar. Maka dia ngelola sawahnya sendiri dengan cara sewa. Siapa yang dapat untung? Pak Haji. Dipahami insya Allah, Pak? Baik. Lanjut sekarang. Berikutnya yang kedua, contoh transaksi riba yang ada di sekitar kita adalah berkaitan dengan investasi yang dijamin. Investasi yang dijamin itu apa sih, Pak? Orang memberikan modal kepada orang lain, tapi ada kesepakatan. Jika untung bagi hasil, kalau rugi minimal balik modal. Ya, minimal balik modal. Berarti dalam hal ini modalnya diapain? Dijamin. Dan modal itu tidak boleh dijamin. Jika modal itu dijamin, statusnya sama seperti utang. Saya ulangi ya. Kaidahnya, jika modal itu dijamin, statusnya sama seperti utang. Maka perbedaan yang paling mendasar antara modal dengan utang, orang ngasih modal dengan orang ngasih utang, bedanya apa sih, Pak? Kalau utang dijamin, resiko apapun yang terjadi kembalikan. Sedangkan modal tidak dijamin, sehingga kalau ada resiko rugi berkurang. Maka dalam hal ini, apabila ada orang yang ngasih modal tapi dia diberi jaminan, maka modal itu statusnya utang. Nabi SAW bersabda dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr, hadisnya sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, la ribahu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga dalam masalah permodalan itu ada kaidah, peluang untung sama dengan resiko rugi. Kalau ada orang yang ngasih modal ke orang lain, ketika untung saya minta bagi hasil, kalau rugi saya nggak minta bagi hasil, tapi tolong modalnya dikembalikan. Salah atau benar? Salah. Kok bisa rugi modalnya minta dikembalikan? Nah, ketika dia minta seperti itu, ada jaminan untuk modal dia, maka status akadnya jadi utang dan bukan permodalan, bukan mudharabah. Paham ya? Baik. Ada nggak Pak praktek kayak gitu di lingkungan kita? Obligasi itu apa namanya? Surat utang. Terus apa lagi, Pak? Ada orang ngasih modal ke orang lain tapi dijamin. Maka deposito di perbankan itu modal atau utang? Dari mana Anda bisa tahu itu utang? Karena dijamin. Dana nasabah yang ada di bank dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan. Dan bank sendiri juga menjamin. Maka andaikan terjadi resiko apapun,
itu akan dikembalikan kepada nasabah. Lalu nasabah mendapatkan bonus sesuai dengan yang disepakati. Maka bonus ini sama halnya dengan riba. Karena hakikat transaksinya saat Anda naruh deposito di situ, hakikatnya bukan permodalan, tapi utang piutang. Terbukti dalam hal ini dana Anda dimanfaatkan oleh bank dalam posisi Anda tidak tahu apa unit usaha yang dikembangkan oleh bank, karena bank juga nanti investasi keluar. Bisa dipakai trading saham atau digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang lain yang lebih besar. Tapi nasabah yang naruh uang di situ statusnya memberi utang. Dipahami insyaallah? Udah mulai panas ini. Ini kok apa-apa nggak boleh ya Pak? Makin dalam makin banyak nggak boleh nanti. Udah Ustaz, berhenti aja udah. Gimana Pak? Mau lanjut? Nggak beresiko? Banyak resikonya. Ya, jadi yang membedakan antara utang dengan modal tadi ya, antara dijamin dan tidak dijamin. Sehingga kalau orang transaksinya permodalan, seharusnya tidak dijamin. Nah, ngertinya orang kan kayak gini, kita naruh uang di bank, lalu oleh bank uang itu digunakan untuk mendanai kegiatan nasabah. Ada proyek A, proyek B, proyek C, dan dari situ kan dapat untung. Terus untungnya nanti dikembalikan ke bank sebagian. Ya memang kalau dari skema sederhana ini kelihatannya seperti permodalan. Cuman masalahnya di klausul perjanjian, nasabah yang pinjam dari bank lalu dipakai untuk usaha produktif, andaikan rugi wajib kembali kan? Andaikan rugi, apakah nasabah yang utang ini wajib mengembalikan ke bank? Wajib. Bank nggak mau tahu, Pak usaha saya rugi Pak, proyek saya bangkrut, nggak dibayar misalnya, saya ditipu, nggak mau tahu Pak, plafon yang kemarin kami sediakan untuk Bapak sekian, Bapak harus mengembalikan sekian. Mungkin bank akan ngasih potongan di bunganya, tapi tidak di pokoknya, karena ini uang orang lain dan harus dikembalikan kepada orang itu. Nah, kalau seperti ini caranya, berarti bank mendapatkan keuntungan dari transaksi utang, bukan transaksi permodalan. Dipahami ya? Baik. Selanjutnya, ketika seseorang, ini contoh riba yang ketiga ya, ketika seseorang nanam modal ke tempat orang lain, bagi hasilnya itu berdasarkan modal. Bagi hasilnya berdasarkan apa? Modal. Dan ini cara bagi hasil yang salah. Yang benar gimana Pak? Namanya kan bagi hasil. Berarti yang dibagi hasil. Maka kalau yang dibagi itu berdasarkan modal, misal Pak, Bapak nanti silahkan tanam modal ke saya 100 juta. Bapak nanti saya kasih 3% setiap bulan. Boleh nggak kayak gitu? Dikasih 3% tiap bulan. Kenapa nggak boleh? Persentase harus ditetapkan di awal. Nggak boleh persentasenya berapa? Oh gampang nanti belakangan, itu malah goror. Nah tergantung 3% ini dari mana. Kalau 3% ini dari keuntungan boleh, tapi terlalu kecil lah Pak, masuk 3%. Tapi kalau 3% ini dari modal, nanti kamu saya kasih 3% dari modal. Berarti kan dari 100 juta flat 3 juta terus. Itulah riba. Itu apa? Riba. Maka kalau Anda mendapatkan penawaran adanya permodalan lalu dikasih sekian persen dari modal, pastikan riba. Kenapa Pak? Karena bagi hasil itu berdasarkan untung, bukan berdasarkan modal. Walaupun kecil, tapi ini kan persentasenya kecil Pak, cuma 5%, 3%. Ya masalah besar dan kecil itu kesepakatan saja. Tapi bagaimana skema akadnya, itulah yang menentukan jenis apakah itu ada riba atau tidak.
Dan masih banyak praktek seperti ini di masyarakat. Oleh karena itulah, ketika seseorang mau sharing profit, maka seharusnya berdasarkan keuntungan, bukan berdasarkan modal. Baik, sekarang kita beralih ke model riba berikutnya. Menggabungkan utang dengan jual beli. Menggabungkan utang dengan jual beli. Insyaallah. Sudah mulai merah matanya. Belum ngopi. Insyaallah. Ada kopi bang? Tidak ada. Mohon maaf, panitia tidak menyediakan kopi. Insyaallah. Baik. Tarik nafas dulu. Daripada ngantuk. Ada yang butuh air minum? Oh, ngantuk nggak? Oh enggak. Oh enggak, kok gede-gede? Ditawari air minum nggak ada yang mau. Baik, nanti yang merasa ngantuk ke depan saja ngambil ini ya. Sekarang kita beralih ke menggabungkan utang dengan jual beli. Nabi SAW pernah mengatakan, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Kita ulangi, tidak halal utang digabung dengan jual beli. Udah? Contohnya gimana Pak? Utang digabung dengan jual beli. Aku mau ngutangi kamu asal kau membeli di tokoku. Maka syarat dia harus beli di toko dia agar dia dapat utangan. Ini sama dengan menggabungkan utang dengan jual beli. Contoh yang lain, petani yang ada di Bogor, saya tawarkan, ada nggak yang mau nanam sayur atau apa? Oh, kami mau Pak, tapi nggak ada modal. Ya sudah, butuh berapa? Ya kita butuh 10 juta. Baik, ini saya kasih utang 10 juta. Nanti kalau mengembalikan, jangan dikasih tambahan, 10 juta balik 10 juta. Saya nggak mau riba. 10 juta balik 10 juta. Alhamdulillah, ada satu syarat. Jualnya ke saya. Ya. Nanti kalau panen, jual ke saya. Sudah, cukup itu saja. Itu saja. Iya. Oke, deal. Apa namanya? Menggabungkan utang dengan jual beli. Kalau ketahuan petani ini menjual ke tempat yang lain, wow, saya bisa emosi. Kamu kesepakatannya kan harus jual ke saya. Kok kamu jual ke yang lain? Sana lebih mahal ya Pak. Ya udah bisa, harus jual ke saya. Nah, di praktek inilah masuk kategori larangan Nabi SAW menggabungkan utang dengan jual beli. Di Jakarta kayak gini mungkin nggak begitu kelihatan. Tapi di daerah-daerah kampung banyak sekali. Saya sendiri orang Pantura Pak, rumah saya dengan laut 200 meter. Para nelayan itu sama toke-toke dikasih modal dengan akad utang 5 juta, 10 juta, baliknya sama. Tapi mereka dikasih syarat, hasil apapun yang mereka tangkap wajib dijual ke sini. Kalau enggak, ketahuan dia jual ke yang lain, wah, Masya Allah bisa jadi masalah. Nah, itu sama dengan apa? Menggabungkan utang dengan jual beli. Sehingga praktek seperti ini hukumnya melanggar sabda Nabi SAW, karena ini adalah jalan menuju riba. Di Jakarta contoh kayak gini apa? Hah? Contoh di Jakarta yang seperti ini, GoFood. GoFood ini memang masih diperselisihkan. Saya mau ngutangi kamu asal kamu beli jasa saya, jasa GoFood, begitu Pak. Maka dalam GoFood itu menggabungkan utang dengan jual beli. Tapi mungkin yang lebih tepat, sudut pandang GoFood itu berbeda dengan yang kasus tadi. Dalam GoFood itu yang diberi utang yang mana Pak? Hah? Konsumen. Ya, konsumen diutangi oleh driver. Oleh GoFood atau driver? Oleh driver. Ya, pakai uang pribadi driver, lalu nanti dibayar oleh konsumen. Biasanya siapa yang lebih kaya, drivernya atau konsumennya? Konsumen. Ada nggak ceritanya orang kaya utang sama orang miskin?
hanya terjadi di Indonesia. Itulah GoFood. Nah, dari sini sebenarnya utang itu tidak dimaksudkan. Nggak ada maksud untuk utang. Bukan tujuan utama transaksi ini adalah utang. Tapi ya ditalangin, diutangi sama ya. Tapi yang lebih tepat akadnya akad jasa. Jasa membelikan makanan. Namun untuk tujuan biar lebih praktis, tidak repot, maka adalah ditalangi dulu daripada bolak-balik. Bapak misalnya beli sate di jarak 10 kilo dari sini. Nah, yang nyantol itu yang driver sekitar sate atau driver sekitar kita? Nah, nyantolnya kan di driver sekitar tujuan, di sekitar sate. Udah, begitu dapat, wah, harus ngambil uang dulu, balik lagi ke sini. Ambil duit, berapa sih? Bayar, baru dia ke sate. Habis itu balik lagi ke sini. Ya, tidak praktis demikian. Maka aplikasi ini ketika dimanfaatkan, dia akan nyantol di daerah sana. Langsung dibelikan pakai uang pribadi driver, kemudian setelah dibayar, barulah uang itu masuk ke driver. Begitu banyak kira-kira. Nah, praktek seperti ini, wallahu a'lam, sebagian ustadz melarang dan sebagian ustadz membolehkan. Ada perbedaan pendapat di sana. Wallahu a'lam. Selanjutnya yang terakhir ya, berkaitan dengan riba utang piutang. Hadiah karena utang. Hadiah karena utang. Boleh nggak Pak hadiah karena utang itu diterima? Ada 3 keadaan. Yang pertama, hadiah di saat utang sudah dilunasi. Jadi misalnya Bapak punya utang dan hari ini Bapak lunasi. Dan Lebaran besok Bapak datang ke rumah orang itu, lalu Bapak ngasih hadiah. Boleh nggak diterima? Boleh. Kenapa? Utangnya sudah lunas dan nggak ada hubungannya. Kecuali kalau ada kesepakatan. Kesepakatannya gini ya, saya mau ngutangi kamu, tapi syaratnya besok kalau Lebaran kau bawa kaleng kongguan yang asli. Lalu dia bawa kaleng yang asli, isinya peyek. Loh, katanya kalengnya minta asli, kalengnya asli, isinya sekaligus yang asli. Ya, kalau seperti ini maka tetap dilarang karena ada apa? Kesepakatan. Yang kedua, jika transaksi itu atau hadiah itu diberikan saat melunasi utang. Hadiah itu diberikan saat melunasi utang. Jadi kalau tadi kan utang sudah lunas, ini saat melunasi utang. Misalnya Bapak utang 10 juta, sudah dibayar 5, tinggal 5. Nah, saat Anda bayar 5 juta pelunasan, lalu Anda memberi hadiah, misalnya bawa bingkisan apa dan seterusnya, boleh nggak ini diterima? Boleh dengan syarat. 1, tidak ada kesepakatan. 2, tidak karena permintaan pihak pemberi utang. Yang ketiga, tidak ada budaya di masyarakat yang mengajarkan demikian. Kalau 3 ini dipenuhi, maka hadiah tadi boleh atau kelebihan tadi boleh diterima. Bisa dipahami ya? Baik. Sebutkan 3 syaratnya tadi. Tidak ada kesepakatan. Yang kedua, tidak ada permintaan dari yang memberi utang. Yang ketiga, tidak ada budaya yang mengajarkan seperti ini. Baik. Contohnya Pak, si A ikut rapat RT. Di situ ada penawaran, siapa yang mau utang silahkan. Maksimal 1 juta. Lalu si A utang 1 juta di RT itu. Dan sebulan dia lunasi 1 juta. Sehingga dia bayarkan persis seperti yang dia terima, 1 juta. Disenggol sama temannya. Kamu kalau bayar utang ya ngerti sendirilah.
Maksudnya ngerti sendiri? Ya ngerti sendiri. Kalau kamu itu dibantu, masa nggak ngerti? Ngasih berapalah seikhlasnya. Oh ya sudah, saya ngasih 50.000. Maka dia bayar 1 juta, dia ngasih tambahan 50.000. Nah 50.000 ini adalah riba ngerti sendiri. Karena ada apa? Budaya tadi. Paham ya? Sehingga budaya ini statusnya sama sebagaimana kesepakatan. Paham? Lanjut. Yang ketiga, hadiah sebelum utang lunas. Hadiah sebelum utang lunas. Hadiah sebelum utang lunas, para ulama menjelaskan seperti fatwanya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Pilihannya ada 2, ditolak atau diterima, dijadikan sebagai cicilan. Hadiah ini dijadikan sebagai cicilan. Ini seperti yang difatwakan oleh Ibnu Umar. Ada orang yang memberi utang kepada orang lain, lalu orang itu ngasih hadiah. Kata Ibnu Umar, rudda ilaihi hadiyatah au ihsibhalahu. Kau kembalikan hadiah itu, tolak atau hitung sebagai cicilan. Misalnya ya, si A punya utang kepada si B senilai 10 juta. Dia sudah bayarkan 5 juta. Tinggal berapa? 5. Nah 5 ini lama nggak dibayar. Lalu si A ngasih durian ke si B. Pak, saya kemarin baru pulang kampung. Ini ada durian untuk Bapak. Minta maaf ya Pak, belum bisa membayar utangnya. Baik, boleh nggak si B menerima durian tadi? Durian tadi boleh nggak diterima? Hah? Boleh? Boleh. Tapi dengan syarat dianggap sebagai cicilan. Maka si B tanya sama si A, berapa harga durian ini? 100.000. Berarti utangmu tinggal 500. Karena kan tadi utangmu tinggal 400. 100-nya dibayar pakai durian. Utangnya 500, 100-nya dibayar durian. Utangmu tinggal 400. Tapi jangan durian terus ya, nanti duit gua habis. Paham ya? Baik. Ini beberapa praktek riba di masyarakat. Saya ulang lagi ya, coba diulang yang belakang. Masya Allah, yang belakang tadi. Mana ya yang belakang yang pakai jaket? Nah, hadiah karena utang ada berapa? 4 atau 5? Ada? 4 atau 5 kok 3 tuh? Ada 3, betul, baik. Sebelahnya rinciannya 3 ini apa saja? Hadiah setelah utang lunas. Yang kedua? Hadiah ketika melunasi utang. Baik, hadiah sebelum utangnya lunas. Baik. Selanjutnya kita beralih ke riba jual beli tadi ya. Praktek di masyarakat riba jual beli yang mungkin cukup sering kita lihat adalah pertukaran uang lebaran. Sehingga 100.000 ketika ditukar uang receh 10.000 dapat berapa? 90.000. Nah, yang 10.000 itu kemana? Haknya si penukar atau haknya si penyedia tukaran uang. Nah, kalau kayak gini caranya namanya riba fadl. Namanya riba fadl. Sehingga praktek ini hukumnya dilarang. Ya, maka jangan coba-coba melakukan praktek seperti ini di penghujung Ramadan. Ini dosa besar dilakukan di siang hari bulan Ramadan, pelakunya lagi puasa. Nah, bisa jadi merontokkan pahala puasanya. Sangat disayangkan. Oleh karena itu dalam hal ini, kalau Anda tukar 100.000, maka Anda dapat 100.000 dengan pecahan yang berbeda. Mana ada Pak yang mau kayak gitu? Kalau bank langsung mau. Iya Pak, tapi antrinya panjang. Nah terus, ya kita kan butuh uang receh. Untuk apa sih? Ngasih anak-anak itu Pak. Ya sudah, saya sarankan kasih aja 100.000 anak-anak.
Oh, tekor kalau gitu. Masya Allah. Angpaunya kegedean ya, nggak sanggup. Nah, berarti kalau begitu persiapannya jauh sebelum Ramadan. Jika memang serius mau demikian, ya mungkin nyuruh pembantunya atau siapa, coba kamu ke bank, tukarkan dengan uang baru, pecahan 10.000, pecahan 20.000 atau apa. Ya, Masya Allah. Nah, ini yang paling tersinggung kan ibu-ibu, makanya berisik. Baik, lalu yang lain ya, jual beli emas tapi tidak tunai. Wah, ini paling banyak ini kasusnya. Satu, jual beli emas online. Online itu kekurangannya di mana? Barangnya tidak bisa diterima seketika. Uangnya mungkin tinggal klik transfer. Tapi barangnya gimana Pak? Ya enggak tahu, nanti nyusul. Andaikan Anda punya mesin, emasnya ditaruh di mesin itu, lalu diurai unsurnya, kemudian dikirim seperti ngirim data, dan diterima oleh pembeli seketika jadi emas yang sama. Belum ada teknologi kayak gitu ya, itu hanya ada di film. Andaikan bisa seperti itu, mungkin jual beli emas bisa online, tapi fisik emas nggak bisa demikian. Maka dalam hal ini yang bisa dilakukan adalah Anda transaksi emas secara fisik, harus datang jauh ya Pak. Kalau datang rugi di ongkos, berarti harus dapat melalui wakil. Wakilnya di mana? Lihat ini ya. Ini penjual emas ada di Jakarta, pembelinya ada di Surabaya. Nah, sekarang wakilnya di mana? Di Surabaya atau di Jakarta? Ya, Surabaya atau Jakarta? Jakarta. Penjual emas ada di Jakarta, pembelinya ada di Surabaya. Baik. Pembeli ini nanti transfer emasnya ke wakil. Transfer uangnya maksudnya, transfer uangnya ke wakil, ya. Lalu wakil datang ke penjual, transaksi jual beli. Selesai, kemudian emasnya dikirim ke pembeli. Sudah, skema ini yang skema paling ideal. Tapi Pak, transfer uang ke wakil resiko Pak. Nanti setelah saya transfer ngilang dia. Padahal kita mungkin belum begitu kenal. Ya udah kalau kayak gitu minta wakil datang ke penjual emas. Ya. Lalu ini transaksi. Tapi kan ini nggak bawa uang. Saat mau bayar dari sini. Dari Surabaya tadi langsung dibayar ke penjual. Transfer ke rekening penjual. Tapi semua tiga ini online. Pembeli online, wakilnya online, penjualnya online. Dan kesepakatan, wahai Bapak yang di Surabaya, saya sudah berada di penjual. Ini sedang transaksi, emasnya sudah saya lihat, tinggal Bapak bayar. Bayar dia ke pembeli, ke rekening penjual, lalu emasnya diserahkan ke wakil. Nah, apa nggak bahaya tak Pak? Wakilnya bawa emas. Nah, minta ke wakil, serahkan ke penjual untuk dititipkan. Sudah? Setelah emasnya diterima oleh wakil, serahkan kembali ke penjual untuk dia Pak, titipkan. Dah, sekarang wakil boleh pulang. Dia dikasih fee. Emasnya ada di tempat penjual, lalu penjual ngirim ke pembeli. Selesai. Cara seperti ini yang bisa dilakukan kalau orang mau jual beli emas di posisi saling berjauhan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Tadi kita bahas materi kurang lebih berapa menit? 80-an menit ya. Selanjutnya kita kembalikan ke moderator. Barangkali ada yang mau disampaikan dari peserta. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada mikrofon nggak di belakang?
Mikrofon. Mikrofon tadi mana, Pak? Baik. Ada yang mau menyampaikan langsung dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan transaksi emas. Yang pertama adalah bagaimana hukumnya jual beli kredit emas. Sekarang ini kan sedang marak, pertama anak-anak muda adalah kredit emas. Jadi dengan investasi 100 juta, dia akan transaksi emas yang kalau dilihat tuh fotonya turun. Itu nanti kan diajarin praktek begini. Saya ini seperti apa? Lalu bagaimana dengan orang yang menjadi salesnya? Emas fisiknya ada nggak? Nggak ada, karena kan trading. Jadi Trading emas. Oh, trading emas. Baik, Pak. Jadi tidak ada fisik emas, tapi kurs emas yang dijadikan acuan. Nah, di situ kan ada bandar, Pak. Nah, ada bandar. Misalnya bandar A. Ini nanti akan ngelola trading emas tadi. Si A beli emas, pas emas naik beli. Tapi sebenarnya dia nggak dapat apa-apa. Cuman mungkin punya surat bukti kepemilikan emas virtual, walaupun fisiknya nggak ada. Ya? Nah, harganya lagi naik terus nih. Naik 30%, jual. Dia balik dapat uang lagi. Maka sebenarnya apa itu, Pak? Hah? Apa itu, Pak? Duit dia serahkan, tunggu fluktuatifnya naik, saya jual, duitnya balik. Padahal fisiknya nggak ada. Apa ini, Pak? Judi. Itu kan sama seperti kita taruhan ya, plek, sekian, dah. Grafiknya nggak jelas, ini yang akan jadi acuan. Siapa nanti yang menang? Sehingga saat grafiknya bagus untuk saya menang. Saat grafiknya bagus untuk Anda, ada yang menang. Nah, seperti ini tidak boleh. Ini masuk kategori goror besar. Ya, walaupun tidak sampai hilang 100%. Tapi setidaknya di posisi itu dia melakukan transaksi goror. Transaksi goror yang sudah dilarang oleh Nabi SAW. Berkaitan dengan afiliator, hukum menjadi afiliator online. Apa hukum jadi afiliator online? Betul. Jadi kan kalau saya lihat dalam sebuah video, kita menerangkan tentang afiliator itu beda dengan yang kenyataan. Karena yang pernah saya alami itu afiliator itu misalkan dia daftar berbayar, Berbayar? Bukan. Dia afiliator ketika daftar dapat uang 30.000. Tapi untuk mendapatkan linknya dia harus deposit, bukan deposit, isi pulsa, istilahnya isi kota sebesar 50.000. Tapi nanti dia akan kirim link yang kita akan share gitu ya. Nanti dari share yang sudah saya lakukan, kita screenshot, kita kirim ke misalnya mentor, lalu mentor itu akan mengiyakan dan baru kita dapat bonus dari hasil men-screenshot tersebut selama 5 menit atau Screenshot apa ini? Screenshot linknya. Jadi linknya itu di screenshot. Jadi kita dapat tugas setelah kita melakukan isi kuota sebesar 50.000. Nanti kita dikirim link, begitu kita buka nanti larinya ke marketplace atau itu Shopee atau Tokopedia. Lalu kita biarkan selama 3 sampai 5 menit. Setelah itu kita screenshotnya kita kirim ke mentor. Nah, mentor itu akan mengiyakan dan uang itu bonus itu akan cair. Nah, itu seperti itu bagaimana? Berarti waktu screenshot itu belum ada transaksi sama sekali? Belum, tapi kita sudah melakukan kuota sebesar 50.000. Baik. Berarti 50.000 tadi cair setelah screenshot? Betul, setelah screenshot dan kita dapat bonus itu cair. Nah, ini saya pahami berarti uang 50.000 tadi statusnya jaminan. Seperti jaminan. Nah, bukan pembayaran ya? Bukan. Nah, karena dia jaminan bukan pembayaran, berarti afiliasinya gratis, Pak? Gratis, insya Allah tidak masalah. Karena berurutan. Jadi misalkan kalau misalkan yang dapat bonus yang besar, dia harus isi kuota besar lagi. Jaminan itu berapapun boleh sesuai kesepakatannya. Intinya gini, kalau nggak laku sama sekali gimana? Uang jaminan tadi hangus kan? Itu nggak jaminan seperti itu. Artinya kita nggak terlepas dari laku atau tidak laku yang ketika kita melaksanakan tugas itu, kita screenshot sebelum kita kirim, dibiarkan sampai 3 sampai 5 menit, lalu kita share ke mentor, dan mentor mengatakan oke, lalu kita lulus.
sesuai dengan kesepakatan ada 25% sampai 30%. Iya, intinya di sini masalahnya adalah uang jaminan tadi. Kalau yang dijual nilainya besar, uang jaminannya besar. Tapi dengan melaksanakan tugas, jaminan akan dikembalikan. Insya Allah tidak masalah. Karena begini, afiliator itu kan wakil pemasaran aja ya. Fungsinya apa? Sebagai wakil pemasaran. Nah, karena pemasaran, dia dapat untung jika laku. Kalau nggak laku, dia nggak dapat apapun. Maka dalam hal ini dia tidak boleh bayar. Karena kalau dia bayar, jadinya dia bayar peluang pasar. Namanya peluang pasar nggak jelas. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Begitu. Jadi alasan kenapa tidak boleh, karena goror. Jadi tadi boleh kan? Afiliator insya Allah tidak masalah. Baik, sekarang kita baca ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah. Amin. Kita jika ada seorang yang bekerja di bank konven, dia sudah tahu hukumnya riba, tapi dia masih tetap bekerja di sana karena alasan ekonomi. Bagaimana hukumnya? Iya, alasan ekonomi itu tidak bisa jadi penguat untuk melakukan hal yang haram. Nanti maling juga bisa alasan ekonomi. Koruptor juga bisa alasan ekonomi. Sehingga semua orang yang mengambil hal yang haram bisa saja alasannya ekonomi. Allah tidak membatasi sumber rizki dari satu arah. Anda tawakal kepada Allah, tinggalkan yang seperti ini, cari sumber rizki yang lain, sebab yang ngasih rizki adalah Allah, bukan perusahaan tempat kita kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika dahulu pendapatan dari pekerjaan riba di sebuah bank, seorang suami lalu beliau wafat dan kemudian si istri mendapatkan pensiun dari pekerjaan si suami tersebut dan itu digunakan untuk biaya hidup sampai sekarang. Apakah boleh digunakan untuk kebutuhan hidup jika tidak ada pendapatan yang lain? Baik, jika yang bersangkutan sudah tidak memiliki apapun untuk mempertahankan biaya hidupnya, misalnya aset yang ditinggalkan suami nggak cukup, kemudian apapun yang ditinggalkan suami nggak cukup, nggak ada yang ngasih nafkah di kalangan anak. Nah, ini ada pensiunan terusan dari bank. Maka jika kondisinya memang sama sekali nggak punya sumber yang lain, beliau boleh mengambil dengan nilai minimal yang cukup untuk hidup normal. Cukup untuk hidup normal itu berapa nilai minimal ketika wanita hidup di Jakarta dengan menggunakan dana itu dia tidak uring-uringan. Nah, tidak uring-uringan itu berarti sehat lahir batin ya. Kira-kira berapa itu? 5 juta? Gede ya. Kurang dari itu masih uring-uringan, Pak? Hah? 5 juta skincare-nya doh. Ini yang tanya suaminya sudah meninggal. Mungkin sudah lanjut usia. Masih butuh. Baik. Misalnya pensiunan terusan tadi anggaplah dapat 5 juta. Kalau Anda bisa hidup 3 juta, maka yang 2 juta serahkan ke fakir miskin. Tidak boleh ditabung. Sehingga pilih hidup minimalis untuk menghindari tambahan dari pensiunan kerja di bank ribawi tadi. Ya, kalau di Jakarta mungkin kebutuhannya besar Pak Ustadz. 5 juta itu sudah mepet. Kalau itu saya sarankan Anda pensiun di Boyolali ya. Mungkin di Boyolali atau di pelosok Klaten. Insya Allah sehari 20.000 kenyang. Masya Allah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya tebus murah yang ada di Indomaret atau Alfamaret? Tebus murah itu kan kamu boleh beli ini dengan harga sekian, syaratnya belanja dulu sekian ya. Boleh nggak pakai gitu Pak? Hah? Wallahu a'lam. Dalam transaksi bundling itu boleh. Transaksi bundling itu seperti ini. Bapak kalau beli satu harganya 10.000. Kalau dua 15. Boleh Pak? Hah? Boleh. Ini kan berarti dua harga Pak. Harga pertama 10.000, harga yang kedua 7,5 per item. Kalau beli satu 10.000, kalau beli dua 15. Berarti ada berapa harga? Dua. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Kenapa boleh? Karena dua harga tadi di fase penawaran. Dua harga tadi di fase penawaran. Sehingga selama ini masih di fase penawaran, adanya dua harga hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau dua harga itu deal saat transaksi, misalnya barang ini saya jual dengan harga 100 juta tunai. Tapi kalau Bapak kredit setahun 110 juta, kredit 2 tahun 120 juta. Ya sudah, saya ambil, bawa pulang. Yang mana? Tunai kredit setahun atau 2 tahun? Gampang, nanti aja. Nanti kalau saya bisa setahun ya kredit setahun. Kalau nggak bisa ya 2 tahun. Berarti saat dia bawa barang itu harganya nggak jelas. Bisa harga 110, bisa 120. Tergantung lama dia nyicil. Nah yang seperti ini masuk kategori jual beli dua harga yang dilarang. Jelas insya Allah? Bisa dipahami ya? Baik, alhamdulillah. Tapi kalau di fase penawaran, Bapak beli satu 10.000, kalau beli dua 15. Nah, seperti ini masuk kategori apa? Jual dua harga tapi di fase penawaran. Saat deal kan tinggal satu. Ya sudah, saya beli dua, berarti harga 10.000 ditinggal. Sekarang tinggal harganya 7,5. Paham? Baik. Bapak kalau beli ini tanpa syarat harganya 20.000. Tapi kalau Bapak belanja yang lain, nah plus belanja ini harganya jadi 10. Itulah tebus murah. Berarti ada dua harga. Dapat harga murah kalau Bapak belanja dulu yang lain senilai 10.000, 100.000. Berarti di sini ada dua harga. Dan itu di fase penawaran. Begitu Pak? Saya nggak mau penawaran ini, ya sudah Bapak nggak usah beli, tidak apa-apa. Atau Bapak pakai beli dengan harga normal silakan. Saya belanjanya cuma 25.000 ya Mas. Ya kalau begitu ini harganya tetap 20.000, nggak bisa turun. Berarti kalau dia tetap beli, dia beli di harga normal. Oh, paham ya? Berarti tebus harga boleh atau tidak? Boleh, karena variasi harga itu di mana? Di fase penawaran. Apa hukumnya bekerja di perusahaan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah (PJPUR) yang mendapat izin dari Bank Indonesia untuk mengelola uang rupiah secara profesional? Jasa yang diberikan mencakup perindustrian uang, pemrosesan penyimpanan, dan pengisian ATM. Kalau yang dimaksud adalah jasa untuk memperlancar lalu lintas uang di masyarakat, seperti pengisian di ATM, terus apalagi biasanya Pak? Ini penyimpanan, pemrosesan, ya, saya juga nggak tahu ya kegiatannya apa. Intinya gini, jika yang bersangkutan tidak bertransaksi dengan orang lain secara ribawi, tapi hanya naruh uang di sini, mendistribusikan uang di sana, dan seterusnya, insya Allah tidak masalah. Karena jasa pengiriman uang hukumnya boleh. Jika di perusahaan PJPUR ini Anda hanya melayani distribusi uang,
kemudian pengiriman uang dan seterusnya, insya Allah tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 nomor rekening di bank BUMN. Yang keduanya tanpa bunga. Yang satu rekening atas nama perusahaan, yang satu lagi rekening atas nama pribadi. Baru-baru ini pihak bank tersebut meminta tolong kepada saya agar dana di rekening perusahaan saya dipindahkan sebagian ke rekening pribadi senilai tertentu, hanya 1-2 hari saja di akhir bulan, dan setelah itu dana tersebut bisa dipindah lagi. Katanya untuk keperluan internal kami saja, kata pihak bank. Saya belum memenuhi permintaan tersebut. Apa hukumnya jika saya memenuhi permintaan pihak bank tersebut? Karena saya khawatir jika di situ ada hal yang berbau riba, yang saya dihukumi tolong-menolong dalam hal batil. Kalau dilihat dari skema rekening Bapak yang hanya yang nyimpen uang tanpa ada tambahan di bank BUMN tadi, kemudian dipindahkan dari rekening perusahaan ke rekening pribadi, yang saya pahami, kalau hanya seperti ini saja, Pak, tidak ada manfaat yang Anda dapatkan, insya Allah tidak masalah. Jika itu dibutuhkan oleh bank, misalnya ini tadi kan bank bilang untuk keperluan internal kami. Keperluan internal ini kita nggak tahu ya, Pak ya. Mungkin misalnya untuk performa bank karena ada audit, gitu, bisa jadi. Padahal kan cuma pindah buku. Ya, wallahu alam, insya Allah tidak masalah. Sisi performa bank gimana itu? Kok bisa hanya pindah buku seperti ini bisa menaikkan performa bank? Dulu tuh banyak berlaku, kadang-kadang untuk mencapai target, saudara sudah nambah nasabah dengan nilai sekian gitu, tertentu gitu ya. Iya. Nah, jadi rekening perusahaan kan ada di situ juga, nggak dihitung. Beda Ustaz. Beda. Satu perorangan, kadang ada penilaian terhadap perorangan. Komersil atau. Ya, tapi itu sifatnya hanya dari penilaian dari pusat, bukan memberi manfaat bagi nasabah. Ya, mudah-mudahan tidak masalah. Alhamdulillah. Baik. Yang saya pahami itu tidak masalah. Ya. Jadi jika yang terjadi bukan uang Bapak dipakai untuk investasi di luar, hanya sebatas ini untuk audit internal bank biar performa dia dinilai baik oleh pihak pusat, insya Allah tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang investasi reksadana, bolehkah melakukan investasi di reksadana pasar uang syariah melalui platform investasi digital seperti aplikasi Bibit? Saya belum download aplikasi Bibit. Kalau reksadana yang kita ketahui, Pak, di mana manajer investasi dia nanti yang menentukan kemana dana ini akan dikembangkan. Apakah dipakai untuk trading saham atau digunakan untuk trading-trading yang lain. Bahkan termasuk belakangan ya digunakan untuk main kripto karena dianggap itu bisa lebih cepat menguntungkan. Ada satu kajian yang pernah disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Arifin Badri, dan beliau menyampaikan begini, posisi bank dalam reksadana dia sebagai apa? Posisi bank dalam kegiatan reksadana itu sebagai apa, Pak? Wakil nasabah untuk berinvestasi. Sehingga di sini nasabah investor satu, bank sebagai wakil nasabah. Nah, akan menjadi bermasalah kalau wakil nasabah ini dia jadi investor dua. Jadinya ada mudharabah bertingkat. Mudharabah satu dari nasabah ke bank. Mudharabah dua dari bank ke
unit usaha. Nah, jadinya ada mudharabah bertingkat. Kajian tentang mudharabah bertingkat ini pernah disinggung oleh An-Nawawi. Menurut An-Nawawi, model mudharabah bertingkat di mana mudharib 2 turut mendapatkan bagi hasil dari modal yang diberikan oleh investor 1, maka mudharabah yang kedua ini jadinya batal. Karena dia memanfaatkan modal yang dipercayakan kepada mudharib pertama. Mungkin agak sedikit bingung ya. Baik, begini saja ya. Siapa namanya Mas? Mirza. Baik. Saya percaya sama Pak Mirza. Saya kasih beliau modal 100 juta. Tapi oleh Pak Mirza dimodalkan ke Pak Budi. Ini Pak Budi, saya punya uang 100 juta. Saya modalkan ke kamu. Baik. Jika Pak Mirza melakukan ini tanpa izin saya, maka beliau melakukan penyalahgunaan dana. Seharusnya kan saya percaya sama kamu, bukan sama Budi. Keuangnya malah ditaruh di tempatnya Budi. Paham di sini, Pak? Maka beliau melakukan pelanggaran. Yang seharusnya dana itu untuk usaha beliau, tapi malah diserahkan ke Budi. Nah, tapi kalau beliau dengan izin saya, baik ANB, ya, dana 100 juta ini saya nggak sanggup mengelola, mau saya serahkan ke Budi, biar nanti dikelola oleh Budi. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, jika demikian, maka posisi Pak Mirza sebagai apa? Wakil, bukan sebagai mudharib. Maka saya tidak lagi bermudharabah dengan Pak Mirza, tapi saya bermudharabah dengan Pak Budi. Paham? Nah, di posisi ini nanti bagi hasilnya saya dengan Pak Budi. Kalau ada untung kita dengan Pak Budi. Terus Pak Mirza dapat apa? Hanya dapat fee. Nah, sementara di reksadana itu skemanya posisi bank sebagai wakil tadi juga turut mendapatkan bagi hasil. Nah, ini yang beliau permasalahkan. Sudah? Tapi kalau saya secara pribadi lebih mempermasalahkan penyaluran dana itu oleh manajer investasi. Kalau Anda tidak sepakat dengan model kripto, kemudian aneka trading emas virtual, dan aneka investasi yang lain yang sisi gorornya besar, ya, mungkin reksadana yang ada di lingkungan kita sedikit bermasalah. Dari sisi penyalurannya banyak diarahkan ke tempat-tempat yang lebih besar gorornya. Dan informasi ini saya dapatkan dari salah satu kawan yang beliau pernah menjadi manajer investasi di pengelolaan dana, dan kata beliau dominan penggunaan investasi reksadana itu dominan obligasi, sukuk, saham, trading, saham yang trading ya, bukan untuk dapat dividen. Karena kan masanya kurang lebih pendek. Berapa biasanya reksadana? Ada setahun? Setahun. Ada yang hitungan bulan. Berapa paling minimal biasanya reksadana yang ada di sekitar Bapak? 5 bulan ada? 6 bulan? 6 bulan. Untuk sebuah usaha dengan masa selama 6 bulan. Itu yang paling cepat ya. Masuk ke obligasi, masuk ke sukuk, masuk ke ini, dan dari hasil itulah yang kemudian dibagikan kepada para nasabah. Nah, sehingga yang sisi masalahnya justru di penyaluran yang dikelola oleh manajer investasi tadi. Kecuali kalau misalnya Anda bisa memastikan manajer investasi akan menyalurkan ke tempat yang pengembangannya baik, nah silakan dipertahankan. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan pegawai negeri? Apakah halal karena gaji PNS dari hasil pajak dan haram dari hasil yang lain tercampur? Dia tidak bertanggung jawab mengenai dari mana negara itu dapat dana. Maka tanggung jawab PNS adalah dia kerja di unit usaha yang benar, di unit kerja yang benar, dan dia bekerja dengan maksimal, maka gaji yang dia dapatkan halal.
Masalah dari mana negara dapat uang di luar tanggung jawab PNS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya COD? Cash on delivery. Yang saya pahami gini, transaksinya online, serah terimanya offline. Berarti yang terjadi adalah akad dilakukan, setelah itu serah terima tertunda. Boleh nggak pakai gitu? Boleh. Itu sama ya, seperti ibu-ibu. Akadnya tadi malam Pak, lewat WA. Sudah? Terus, kapan ketemu? Oh nanti pas kajian di Masjid Raden Fatah. Raden Saleh Pak, Raden Fatah. Nanti kajian pas di Blok M ya, kita serah terima. Di situ ada ANB. Nah, dia datang ke Blok M, bawa uang sama bawa barang. Nah, COD-nya di mana Pak? Di masjid di Blok M, pas lagi kajian, sehingga Ustadz teriak-teriak, dia serah terima barang dan uang. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nggak boleh di masjid, berarti di luar masjid. Kalau di Blok M, turun satu lantai dulu. Baik, insya Allah COD seperti ini boleh. Jadi terpisah antara akad dengan serah terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau menemukan uang receh sambil jualan air mineral? Setiap orang, penukaran uang receh sambil jualan air mineral. Setiap orang yang beli air, uangnya 100.000, lalu kembaliannya receh untuk supaya tidak riba. Ya dibuat normal. Misalnya air mineralnya berapa? 10.000. Uangnya dibayar 100.000. Jadi kembali 90. Dengan receh. Receh itu maksudnya? Maksudnya penukaran yang lebaran itu, yang buat lebaran. supaya nggak riba gitu Pak Ustaz. Kan tadi Pak Ustaz bilang riba itu. Kalau kita nukar 100.000 kembali 90, ya. Itu riba kan? Ya. Nah, supaya nggak riba. Berarti pakai air. Solusi ini ya. Alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah ngasih insight ke kami. Ya, ini solusi. Berarti yang penukaran tuh jual air. Ya. Berapa airnya? 10.000. Pakai bayar uang 100.000. Semua konsumen 100.000 nanti bayarnya. Insya Allah tidak masalah. Berarti niatnya beli air, walaupun niat di hati itu uang receh ya. Boleh saja. Kadang kan kita yang seperti itu. Ini uangnya gede. Udah kamu tukerin ke toko itu. Tukerin ke toko itu kan beli permen Pak. Niatnya sebenarnya ingin mendapatkan uang receh, tapi ke toko untuk beli permen. Dapatlah kembalian uang receh. Pas sampai toko nggak ada kembalian ya Pak. Aduh. Ya sudah, saya borong permennya. Baik, insya Allah tidak masalah. Alhamdulillah. Jadikan solusi Pak ya. Berarti nanti lebaran berikutnya kayak gitu. Wallahu alam, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Sekarang jam 11:05. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.